Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Sabtu, 29 Agustus 2020, adalah hari di mana kita memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 6, ayat 17 sampai 29. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa sih yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara, saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Gengsi, kehormatan pribadi, kepentingan pribadi sering menjadi alasan bagi orang untuk mengambil tindakan-tindakan yang justru mengorbankan orang lain. Demi gengsi semata-mata, demi kehormatan pribadi, demi kepentingan pribadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Ia tidak segan mengambil hidup Yohanes Pembaptis, mengorbankan nyawa Yohanes Pembaptis karena gengsi itu, karena kehormatan pribadi, karena tidak mau kehilangan muka di hadapan tamu-tamu. Ia memenjarakan Yohanes Pembaptis karena Yohanes menegurnya atas kesalahan yang dilakukannya, dan dia memang berencana untuk membunuh Yohanes karena teguran itu. Kembali lagi, karena kesombongan demi gengsi. Ada hal lain lagi yang juga
kita dengarkan, semuanya demi gengsi, demi diri sendiri, demi kepentingan diri sendiri. Seorang ibu mengajarkan hal yang begitu buruk, bukan hanya mengajarkan, tapi meminta anaknya untuk melakukan hal yang begitu buruk dalam kehidupan. Anak diajarkan tentang kejahatan, diminta untuk meminta kepada Herodes, kepala Yohanes Pembaptis. Semuanya demi kepentingan diri sendiri, demi gengsi, demi kehormatan, demi nama baik. Maka apapun bisa dilakukan, termasuk hal-hal yang jahat. Yohanes diperlakukan seperti itu karena dia memperjuangkan kebenaran. Kebenaran berhadapan dengan gengsi, dengan kepentingan diri sendiri, dengan kehormatan diri sendiri. Lalu akibatnya adalah orang yang memperjuangkan kebenaran itu dibunuh. Kita diingatkan bahwa hidup secara benar, bahwa memperjuangkan kebenaran adalah pilihan berisiko. Ada derita, tidak disenangi, bahkan disingkirkan. Tapi kalau kita sungguh adalah pengikut Kristus, jalan kebenaran itu harus tetap diperjuangkan. Hidup secara benar itu harus tetap diperjuangkan. Berkata benar, bertindak benar, berlaku benar, itu yang harus kita perjuangkan. Ada resiko di sana. Tapi itulah teladan Yesus. Memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keselamatan, dia rela menderita supaya ia mengingatkan kita. Barang siapa mau berjalan di jalannya, memperjuangkan keadilan kebenaran, harus siap memakul salibnya. Kita berdoa supaya sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti teladan Yohanes, mengikuti teladan Yesus, berjuang demi keadilan dan kebenaran, pun kalau itu harus meminta pengorbanan dari kita. Kita berdoa supaya kebaikan yang kita lakukan, yang menuntut pengorbanan dari kita, tetap kita lakukan karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.